Memasuki hari ke-9, kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan air sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi, menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung. Nah, alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang karena kebakaran sampah ini kan spesifik tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah sehingga suplai air itu cukup banyak dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya. Dari hari kemarin barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api. Sehari sebelumnya BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri. Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah rumah yang dihuni peserta pelatihan TNI dan Polri di Cimanggis, Kota Depok viral di media sosial setelah dikeluhkan warga. Warga terganggu dengan suara berisik yang bersumber dari rumah tersebut hingga larut malam. Warga RT 02 RW 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok dibuat resah oleh suara berisik yang bersumber dari sebuah rumah yang dihuni sejumlah anggota muda TNI dan Polri yang sedang menjalani masa pelatihan. Menanggapi hal tersebut, Ketua RT sempat membenarkan adanya aduan dari warga. Diketahui, suara ramai terjadi karena adanya perayaan HUT RI, namun tidak berlangsung hingga larut malam. Udah dilakukan mediasi juga ya Pak? Sudah kemarin masih bahkan pihak yang bersangkutan nama yang itu datang saya Pak RW, keamanan RW 13 dan Pak Umar sendiri dan ketemu sama keluarga mereka sebelum maghrib. Hasilnya seperti apa Pak? Ya udah kesepakatan meminta maaf. Pemilik rumah berjanji kepada pengurus lingkungan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Kini situasi di kawasan Pasir Gunung Selatan telah kembali kondusif. Dari Depok, Jawa Barat, Yuliski, iNews melaporkan. Tercemar limbah industri, aliran kali di Kota Bekasi kembali berwarna hitam dan berbusa putih serta mengeluarkan bau menyengat. Akibatnya sejumlah ikan dan ekosistem yang berada di sepanjang aliran kali Bekasi mengalami keracunan. Beginilah kondisi Kali Bekasi yang berada di Jalan M. Hasibuan dan Jalan Raya Pintu Air Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali tercemar limbah industri. Aliran Kali Bekasi yang sebelumnya sempat terlihat jernih, kini kembali terlihat mengeluarkan buih-buih putih serta beraroma tak sedap. Selain itu, warna air di kali yang terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Akibatnya membuat salah satu aliran kali di Jalan Raya Pintu Air Bekasi Utara yang juga sebagai suplai air baku PAM terdampak.
Ini udah sering kayak gini Bang di Kali Bekasi? Kali Bekasi sering Bang. Sering ya? Sering banget Bang. Kalau hitam begini, bau nggak Bang airnya? Bau Bang. Bau ya? Jadi kayak ikan kabut-kabut juga pada mati Bang. Oh, mati. Warga yang terdampak berharap pihak terkait segera menanggulangi permasalahan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pasangan suami istri warga negara Cina diduga melakukan perburuan liar satwa dilindungi di Jayapura, Papua. Keduanya diamankan petugas imigrasi karena diduga melanggar izin. Dua warga negara Tiongkok pasangan suami istri diamankan petugas imigrasi Jayapura setelah diawasi menunjukkan adanya aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal kunjungan. Keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026 dengan tujuan kunjungan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Maret 2026. Petugas kemudian melakukan penelusuran termasuk menganalisis sejumlah aktivitas dan bukti digital di media sosial. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku datang ke Papua bersama istrinya untuk berlibur dan mengunjungi sejumlah destinasi wisata. Namun petugas menemukan dokumentasi foto dan video yang mengikuti aktivitas berburu bersama masyarakat setempat. Keduanya juga menjual produk kesehatan tanpa izin. Sudah masuk ke Indonesia tentunya prosedur tidaknya kan begitu itu arah katanya bahwa kalau kita di sini tidak melalui tidak ada penghutang adanya pajak masuk itu ada tersebut tentunya ini adalah merupakan ilegal. Kedua WNA Tiongkok ini diproses untuk dipulangkan ke negara asal melalui mekanisme deportasi. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Madumi, iNews melaporkan. Baik, kita jeda dulu pemirsa dan akan kembali dengan informasi terkait sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Sindo Sore. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui dua wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.